Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa kembali menyapa kita di awal pekan ini, Senin 8 April 2024. Jangan mudah terprovokasi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita akibat dari tindakan provokasi dari orang lain. Kadang kita tidak berpikir panjang ketika kita mendengarkan informasi yang ternyata isinya hanyalah hasutan belaka. Lalu kita mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, penting untuk selalu menjaga diri kita dari gangguan hal-hal yang negatif. Bersihkanlah selalu dirimu dan pikiranmu. Maka pengaruh buruk itu akan jauh dari dirimu. Bersihkanlah dirimu selalu, supaya yang jahat itu tidak akan mengotorimu. Saudara-saudara, Alkitab pernah berkisah soal itu. Seorang yang termakan provokasi dari orang lain, yang akhirnya merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Pertama Tawarik pasal 19 ayat 1-4. Sesudah itu, matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepada aku. Sebab itu, Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi, ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun, untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pagi ini berkisah tentang sosok Hanun, seorang raja Bani Amon yang termakan provokasi dari orang-orangnya sendiri. Kematian Nahas ayahnya mengundang simpati dari Raja Daud. Maka Raja Daud dengan maksud baik hendak mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada Hanun. Namun apa yang terjadi? Pemuka-pemuka Bani Amon memprovokasi Raja Hanun dengan mengatakan, bukankah dengan maksud untuk menyelidik, mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya datang kepadamu. Celakanya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah Hanun terhasut oleh provokasi yang disampaikan oleh pemuka-pemuka negerinya. Lalu dia melakukan tindakan yang ceroboh, sebuah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Mereka menangkap pegawai-pegawai Daud dan mencukurnya serta memotong pakaiannya. Pilihan dan tindakan yang keliru dapat terjadi bila kita terlalu mendengarkan hasutan-hasutan dari orang lain tanpa kita menyaring atau memfilter terlebih dahulu informasi-informasi yang kita terima dari orang lain tentang benar
atau tidaknya. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin ada saudara-saudara kita yang pernah kita musuhi, atau bahkan ada yang saat ini sedang membenci saudara-saudaranya. Ada saudara-saudara kita atau orang lain yang sedang kita benci, hanya karena kita mendengarkan provokasi atau cerita-cerita yang tidak benar dari orang lain. Tanpa kita berusaha untuk mendengarkan klarifikasi dari orang-orang yang kita curigai atau orang-orang yang kita benci dalam hidup kita. Lalu terus-menerus tersimpan di dalam hati kita kebencian-kebencian yang tidak seharusnya kita alamatkan kepada orang lain hanya karena kita mendengarkan cerita yang tidak benar dari orang-orang di sekitar kita. Perhatikanlah akibat yang dialami oleh Hanun. Oleh karena terprovokasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan Daud. Malah lebih daripada itu. Dia dimusuhi dan bahkan diserang oleh Yoab atas perintah Daud. Maka Hanun dan pasukannya dipukul kalah oleh pasukan Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah merusak persahabatan dan menciptakan permusuhan di antara sesama kita hanya dengan hasutan atau gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab. Jadilah bijak, baik dalam menyampaikan berita ataupun dalam mendengarkan berita, menerima berita dari orang lain. Cobalah untuk membangun pikiran-pikiran yang positif tentang orang lain. Berhati-hatilah, jangan kehilangan kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang di sekitarmu. Dan jangan mengambil keputusan-keputusan yang gegabah dan beresiko hanya karena terlalu mudah terprovokasi dengan cerita-cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bangunlah relasi persahabatan dengan semua orang. Dan ciptakanlah perdamaian antara satu dengan yang lain. Doakanlah orang lain dan jangan terlalu cepat menjudge hanya karena engkau mendengarkan cerita dari orang lain tentang dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jalani hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan. Selamat menata hidup bersama dengan orang-orang di sekitarmu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami dimungkinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat menata kehidupan selanjutnya dalam relasi kami dengan orang lain, dengan penuh hikmat dan bijaksana daripadamu, sehingga sungguh-sungguh keberartian kehadiran kami dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, dan keberartian orang-orang di sekitar kami sungguh kami rasakan, sehingga tercipta suasana yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami antara satu dengan yang lain. Bapa, kami hendak menjalani hari ini, bahkan mengawali pekan ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa syukur. Tuhan menganugerahkan kesempatan yang baik ini untuk kami tetap menjalani hidup kami hari demi hari. Tuhan, berilah kami tubuh yang sehat, berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat untuk dapat menata perjalanan kehidupan kami, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah perjuangan hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dalam seluruh langkah juang kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk menjalaninya dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami di Klasis Pulau Jawa pada umumnya, bahkan di jemaat-jemaat, organisasi-organisasi intragerejawi, dengan berbagai pelayanan yang kami rencanakan bersama. Tuhan memampukan kami untuk dapat melakoninya dengan baik, sehingga semuanya itu dapat kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena berbagai-bagai situasi hidup, yang sakit, Tuhan pulihkanlah mereka.
Yang berduka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Yang terbelenggu oleh berbagai persoalan hidup, Tuhan berilah mereka jalan keluar. Mampukan kami untuk dapat menata dan meniti perjalanan kehidupan kami selanjutnya dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa. Sempurnakan kami yang datang berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat berawal pekan. Tuhan memberkati.